Gak bertobat-tobat kau babon. Itu Gak bertobat-tobat kau, makanya. Gua nggak akan kerja untuk Ada pitbull itu bintang, pitbull bintang. Ya udah. Siapa lu juga, Kes? Bang Bences. Biarin aja orang gelo. Kalian yang tuh yang gelo. Suruh saya masuk kalau memang ini masuk, kalau begitu begini. Kalau ini begini. Kalau begitu begini begitu gitu. Ini begitu. Jadi kalau siapa lu ngapain lu takut, Kes? Lapor ke polisi. Ya, Bang. Wih, didengarnya kita, wih. Bocor. Iya, Bocor, Bom. didengarnya. Pasti Bom, bocor, Bom. Didengarnya itu. Mana dong rumahnya, tunjukkan rumahnya. Jangan pamer-pamer punya orang, weh. saya laporin. Itu orang ada di sana yang bullying. Kita putar. Ini siapa lagi mau naik ini? Gitu ya. Pitbull. Bintang akunnya di sana, bintang. Dia udah saya laporin. Mangga itu kita Hah? lihat ini ada berapa? 300 sekian orang lihat. Bintang akunnya di Apa, sana. Bang? Lanjutan Naik. metro. Iya. Akun apa? Hah? Mana akunmu? Lihat, gitu. Akunmu di sana. Dia kan bilang Aku yang di kau sana. pasuk. Di mana? Polda lah inilah. Enggak, dia ini aja. Ini si bom-bom ini maksudnya bintang. Enggak, si Bobom kan monitor ini, monitor Komal ini. Ya, metro Tadi apa? bocor suaranya, bocor Beasiswa. kedengaran. Saya bilang dari pertama. Bom. Kalau dia tuh nggak terdaftar, Tadi Kak Francisca ke situ naik. prosesnya memang lambat. Loh, ada Bu Winep di bawah, naiklah Bu Winep. Prosesnya memang lambat. Maju terus Bang Kes. Ih, komennya kok di sini? Ini semua Nenek Winep ya. Negara mana? Tunggu aku mau ngomong. Jerman. Nenek Winep ya menggibah ya hari Minggu ya. Nenek Winep ya. Orang kota di sini ya, orang kota ya. Orang kota. Ya ini orang kampung, jangan di sini kau orang kampung. Cuman kan Di sini kau. orang yang saya percayakan. Keluar dia kan? Ada Dan buang dia. Gitu. Ada Bu Bukan Winep. dilihat Enggak. itu. Ada, masih ada. Di sana. Masih ada, aku bisukan aja dia. Masih ada. Nggak malu kau. Dia- Kau Jangan bilang- dibisukan. Jangan dibisukan. Kau bilang Masih dia Indonesia. didengarnya. Jangan dibisukan. Biar aja nan tulang itu apa. Tadi pagi kau Iya, menggibah. dia kalau dibisukan dengarkan dia kan, dengarkan. Iya, dengar deh kalau dibisukan. Iya Naik udah, lah, biar naik aja lah, berdengar naik lah, aja Pak ngoceh. Yang Mak tua Winep naik. pasti kan saya nggak mau melibatkan Paulza. Kepo kau ya. Tadi Ya, pagi, nenek lampir, kepo kau kesini, ya. tadi pagi menggibah kau bilang rumah anjing, Ya, rumah salah satu anjay kau bilang ada room kami ini. daftarnya. Tadi pagi Yang membantu. kau bilang si Reda itu Buka macam-macam. dulu. Jadi saya hilang kontak. Kau juga. itu, Oh. nenek Winep kau tuh peliharaan Kareda. Kemarin saya Hurje. Kareda yang membisukan. ada dapat nomor telepon Nenek lampir, Paulsan. Hurje. Itu Paulsan itu Hurje. saya nggak boleh. Hurje. Pokoknya dari Udah makan kau Hurje? orang Udah yang makan kau hukum Hurje? gitu, yang sedang saya percayakan. Bilang hurje. Padahal mereka Akhirnya apa? saya dapat nomor Bilang. teleponnya. Hurje kan kalau Jadi panggil Kan dulu, jadi Kak. saksian. Mawat. kalau herder masih lebih bagus herder ya kan, masih berguna. Kalau Kalau herder Hurje itu kan katanya Dia rumah orang nggak penampungannya, berpendidikan, namanya juga kan kampung. pasti- herder itu masih berguna daripada kau biar Hurje. apa Hurje itu makanannya kotoran kalau dengar ya. bilang ya Pak Bambang, Kotoran saya- makanan saya Hurje, bacakan. tahu kau? Ini lampir. Tunggu. Tunggu dulu Kak Mawat, aku mau dengar itu. Tunggu dulu Kak. Herder katanya. Langsung Herder katanya. Kumatkan. Kiamat naik. Naik bro. Mana Jadi ada Komal si ini Kiamat? lagi dipantau sama si Bom bro. Kiamat. Naik dong. naik. Buat Naik aja, permintaan naik. naik. Kalau bro Kiamat mau ngomong sama Bom lewat sini aja bro. Bom kok ini Komal. Melina Purba, aku tahu sering Melina Purba ini di roomnya si Bom. Ya. Oke, Kiamat naik. Kok jadi runyem?
Kau tanya Yang aja si mana? bom-bom sana. Yang mana? Tanya. Yang mana? Tanya aja si bom sana. Kiamat Halo, naik. selamat pagi, Kiamat. Kakakku. Shalom, selamat pagi Kiamat. Kiamat tadi diturun naikkan Ya, ya, selamat di pagi. mute ya. Ya tadi aku mah cuma ngerjain doang. Kan mereka ini kan lagi Tuh. kumpul orang-orang lagi kumpul yang satu Ada Grateful. pemalsuan dokumen, kemudian penggelapan dana pembangunan gereja, yang satunya lagi penggelapan duit apa itu yang ke Israel itu ya, Lidara. korbannya sudah banyak sih, Lidara. Terus satunya lagi bikin cerita-cerita untuk peras orang, itu orang-orang kriminal semua tuh, yang todong pistol dan sebagainya tuh, orang-orang parah. Nah si bom-bom ini sekarang mau bikin fitnah gitu loh, makanya kayak kocak sih, asli kocak banget. Iya, dia itu tadi kan menaikkan orang yang dua itu kan dia udah berencana. Nanti ya, kalian jangan pergi ya. Kalian tetap di sini. Mau ada nanti 2 orang yang kesaksian. Begitu kan ngomong dia. Emang rencana jahat dia nih memfitnah orang nih. Didengarnya itu Kak Mawat. Iya, Jadi- biarin didengar. Dengar kau, Babon. Kau rencana jahat. Memfitnah orang. Kau naik-naikkan di room kau. Tunggu ya. Nanti ada yang mau kesaksian 2 orang. Taunya bikin ribut. Dasar nggak tahu malu kau. Iya. Nuduh orang, Supiatur juga difitnah. Bikin kakak moderator bintang di sini. Sudah loh, sudah. Moderatornya Ada. ketua di sini. Enggak bisa. Tadi membisukan bisa kok kakak. Membisukan Aku Kak tadi yang Bung Nep. membisukan. Bom-bom, ini ada kiamat bom-bom. Dengar ya bom-bom ya. Nguping ya bom-bom, ini ada kiamat ya. Nguping kau bom-bom. Ya, tidur kau bom-bom, tidur. Kocok kalian dulu kopi susu sama si bom-bom ini. Udah pagi, biar ada serapannya. Udah letih lesu lo itu. Gimana tadi kiamat? Gimana Kak maksudnya? Udah kak. Ya ini sebetulnya ada hal-hal yang saya tidak bisa inikan ya. Ya. Tapi intinya ya tadi tahu lah ya. Tadi ibaratnya saya yang selek sama Bu Sofi saja. Tadi Bu Sofi itu ngamuk-ngamukin mereka. Kenapa? Karena memang mereka itu the real kriminal. Ya, asli the real kriminal. Sangat kurang ajar orang-orang itu. Jadi itu orang-orang yang mau porot-porotin gitu. Memang sungguh-sungguh ini orang-orang penipu ini, makanya semakin membuka kacamata publik. Kumpul-kumpulannya ini memang orang-orang penipu. Betul. Ini memang sindikat. Makanya saya tuh tadi waktu disuruh untuk ke sana ya, saya lagi buka room untuk main musik tadi. Males saya ini, terus pas kena rungkat, adalah saya naik, saya klitik-klitikin aja. Terus si Ray-nya itu waktu saya bilang, kamu Ray yang mana? Yang nodong pistol. Dia nggak ngaku dong. Kocak nggak ngaku. Padahal nodongnya itu ke Bu Sofi dan Bu Sofinya sendiri loh yang sudah konfirmasi itu, dan banyak ada yang lain juga yang nyaksikan. Maling mana ada mau ngaku maling, penuh penjara. Maling nggak bakal mau ngaku. Makanya dari orang kriminal seperti itu apa yang mau diambil? Betul. Orang mau meras uang itu orang mau peras uang.
Gitu. Nanti biar Bu Sofi sendirilah. Aku mah orang yang yang justru yang aku nggak perlu ngomong lah. Intinya Iya. tuh orang-orang penjahat itu. Jadi penjahat itu ngumpulin orang-orang penjahat. Begitulah. Penipu bersatu sama penipu. Makanya. Kalau saya pribadi itu justru saya tantangin. Kan saya bilang, "Weh, mau ini ke kantor polisi, bawa aja ya, coba bawa. Kalau nggak kamu yang ditangkap." Gitu loh. Ngeri ya. Kalau saya pribadi itu bisa aja gitu loh. Iya. Mau apa, mau ketemu, mau apa, bisa aja. Saya pribadi itu. Cuman kalau saya ini kan ibaratnya orangnya nekatan ya. Nanti kalau saya gemes tiba-tiba saya tusuk mati gimana dia? Kan makin parah gitu loh. Jadi jangan gitu. Soalnya orang kalau udah dicari gara-gara, nanti lama-lama kalau udah emosi nanti bisa berabe. Kasihan ini orang-orang tua itu nanti rontok semua. Iya. Soalnya ya orang yang dikerjain terus kan kurang ajar gitu loh nih orang. Orang nggak cari masalah, ya mereka yang nyari-nyari terus. Betul. Gitu sih. Ya. Sabar. Makanya tadi saya tanya si Ray, coba kau di mana tak gitu kan? Nggak berani dia kan? Karena antara Ray sama Coki sendiri nggak berani, mereka tuker alamat nggak berani. Si Ray itu tanya sama saya, di mana alamatnya si Coki? Tanya sama saya. Apa mau ditabarukin ke rumahnya si Ray? Apa si Coki mau? Tabaruk ke sana semua. Kalau ini tak kasih tahu rumahnya si Coki di mana, gampang. Iya. Karena bagi saya itu nggak ada hal yang sifatnya itu ini ya, yang untuk dikhawatirkan itu nggak ada. Iya. Orang saya nggak ada catatan kriminal apa, nggak ada. Saya penggelapan apa nggak ada. Justru yang dirugikan itu saya. Betul. Makanya saya itu ngamuk ya sebetulnya ya sama Bu Sofi sama apa. Saya yang dirugikan gitu loh. Saya aku nggak mau lah menceritakan ininya. Intinya si orang dua ini intinya penjahat. Gitu. Betul. Kakak udah tahu kok dari Metatron semuanya. Makanya kakak nggak banyak speak up. Ini ya Bang Meta tahu. Itu makanya tinggal gimana nantinya. Kalau aku sih simple sih. Ku ini kan aja biar nanti pada tabaruk ke situ semua. Iya. Nantilah kita Si Cokinya tuh penakut ya, dia nggak berani ngomongnya, orang-orang sampah. Itu mau akhlaknya akhlak Muhammad semua itu. penipu ya. Pemeras. Iya. Culas. Asli culas. Ngomongnya ini bantu dari Hong Kong bantu. Yang apalagi ini kiamat saya ini di Bandung, bohong, nggak ada. Ya. Ini mau disumpah apa saya besok mati atau orang tua saya mati atau apa, nggak ada ya. Ini kan di Bandung kiamat dibayarin sama si Ray sama si Coki, penipu itu memang orang. Kristen kan udah tuh Matius 5 ayat 37 ya katakan ya tidak katakan tidak, nggak ada itu bantu di Bandung di mana nggak ada. Ya. Nanti kalau tak ini kan
selesai. Makanya saya tuh masih saya lihat-lihat dulu, mau sampai mana sih? Nanti kalau tempat kediamannya saya spill biar orang tabaruk aja, udah rebut-rebutan no sana. Nggak ada yang peduli kok. Saya itu loh ya, saya kasih tahu. Yang saya sayangkan saat ini tuh otak saya. Ya, kalau cuman perkara sempak makan tuh sempak saya tuh sono dimakan. Ongkos pesawat 20 juta penipu, ndak ada itu. Ongkos pesawat 20 juta. Pesawat kemana? Memang. Makanya sindikat. Itu si bom-bom itu kan udah ketahuan penipuannya. Nah, dia mau bikin huru-hara untuk pengalihan isu. Betul. Makanya, dan itu menjijikkan kan, jadinya ketahuan dong. Ada yang kemudian sindikat-sindikat kayak begitu pun. Jadi malah anehnya gini, kalau memang ributnya sama saya, kok malah sama Bu Sofi gitu loh. Malah perkara mereka tilep itu malah ke mereka gitu loh. Orang-orang di Amrik sana. Nah terus saya yang tidak tahu menau tiba-tiba ya tahulah kesannya loh kok jadi ini gitu. Makanya saya sih nggak ada masalah. Kamu ini loh, bom-bom kan ijazahnya palsu, sertifikatnya palsu. Coba kamu cek itu. Ya kalau itu memang punya saya, coba dicek palsu atau tidak, coba. Ada apa, mungkin ada sertifikat atau apa, dicek gitu loh. Kalau perlu di-spill gitu. Biar nanti orang pada ini dibandingkan gitu loh. Biar bisa dibandingkan. Kalau perlu nilainya juga di-spill dong. Gitu. Nanti, oh ini nggak lulus atau apa, di-spill ayo. Aku tuh justru itu tantanganku yang kayak begitu. Kenapa? Karena nggak ada tuh namanya penipuan ijazah tuh nggak level. Saya kalau di gini loh, mau ijazah, mau dibakar, mau apa, nggak ada urusan. Itu gampang itu untuk bikin dan sebagainya. Gitu. Ngeri ya. Circle penipu bisa bersama terus bergandengan tangan. Tapi ada saatnya nanti kucar-kacir. Lihat aja. Ya kalau saya pribadi sih, saya sih ini sih, saya mendoakan yang terbaik. Ya, saya mungkin gini ya, kalau saya pribadi itu ini ya, entah sih, saya pun bingung ya sama perasaan saya sendiri. Di satu sisi tuh marah gitu, pengen ketemu, pengen saya habisi gitu, pengennya begitu. Tapi di satu sisi juga pengennya cuek aja gitu loh. Ya udah biarin aja gitu. Mau kamu apa juga. Soalnya saya tidak ada hal yang sifatnya itu memalukan gitu loh. Gitu. Makanya saya tuh pede-pede aja. Saya nggak peduli gitu loh. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan di situ. Cuman yang jadi masalah malah makin menunjukkan kalau mereka ini penjahat sebetulnya. Betul. Terus mau fitnahnya apa? Nggak ada hal yang, kalau saya pribadi nggak ada hal yang saya tutup-tutupi gitu loh. Mau apapun itu gitu loh. Nah kalau misalnya Muhammad gitu kan kakak sekolah, kriminal, jual-jual manusia, itu baru memalukan. Kalau saya
ya silakan di cross check ke semua dosen-dosen saya, teman-teman saya, alumni. Saya kira track recordnya bagus ya. Teman saya aja yang skripsi segala macam saya bantu-bantuin biar pada cepet lulus semua, nggak ngaret-ngaret. Track record saya dengan dosen pembimbing segala macam juga bagus, jadi asdos juga. Jadi nggak ada hal yang ini ya. Cuman kalau bom-bom ngakunya lulusan teologi, ngakunya pendeta, penipuan untuk bangun-bangun gereja. Bohong ternyata. Itu dibangun oleh pemerintah dan mangkrak. Dia malah minta dana untuk orang donasi. Kan itu najis itu loh. Kayak gitu sih. Ini kalau mungkin kalau ada teman-teman Kristen yang mau ke tempatnya si Coki, nanti saya kasih alamatnya si Coki ya. Silakan aja nih. Ini biar nanti si Cokinya tahu ya. Kalau ada yang mau ke tempatnya Coki ya, itu di daerah Jakarta. Ya. Daerahnya itu daerah Mampang. Nah, kalau ada yang mau ke sana, nanti saya inikan. Itu soalnya sampai pokoknya segala macem lah. Pak RT-nya segala macem itu tahu itu kriminal itu orang. Dan itu orang mau meras ke orang-orang di Amrik sana. Bukan ke Bu Sofinya ya, tapi melalui Bu Sofi. Adalah orang yang mau mereka peras. Ya begitu. Ya. Nanti saya tanya di luar. PG. Kenapa kamu di bawah, PG? Gimana? PG kok di bawah? Iya. Ya biarin aja. Nanti ini kok. Aku pribadi sih aku udah cuek-cuekin aja. Nggak ada yang penting kok di situ. Iya. Ya, lebih penting Allah sama Ibril. Kalau Allah sama Ibril diapa-apain, no? Kalau itu aku cari mati aku kalau sampai diapa-apain. Itu mah apa? Nggak ada yang penting. Ya request lagi lah PG biar kakak jambak. Tapi nanti sebentar lagi orang ini kucar-kacir kok kiamat. Tunggu aja. Iya Kak Reda. Ini tenang aja ya, nggak ngaruh kok. Iya. Itu 2 orang itu ngarep nanti dikasih duit. Saya sih lihatnya nih orang mintanya bukan 16, bukan 20 juta, tapi udah di atas 100 juta. Itu orang. Itu makanya penjahat itu 2 itu. Ngeri ya. Ya. Ini sungguhan loh teman-teman. Ini aduh, parah. Sungguh parah. Jadi saya tuh nggak ada yang saya khawatirin loh, sungguhan. Apapun yang mau di-spill itu saya nggak ada yang saya khawatirin. Ya 2 orang itu ya si Coki, si Re itu 2 orang itu penjahat itu. Lagi kerjasama sama si Bom. Aku tuh masih muda.
Jadi kalau ditantang-tantangin kayak begitu itu nggak ada takut-takutnya, malah aku tungguin gitu loh. Ayo jangan lama-lama, sampai mana sih? Mau ngelacak, loh, kayak sok-sokan aja. Lacak. Ya, ini Bang Pitbull, Shalom. Si PG itu kiamat. Oh, Ketombak akunnya dua-duanya. Kemarin sih sebenarnya, cuman kayaknya akun kamu yang kakak DM itu entah ketombak nggak kau balas. Terus kakak udah bilang juga ke si Metatron, cuman ya udahlah nantilah kita omongin di luar lah, jangan di sini. Mana kiamat? Kiamat mana, Kak? Ada suara, Kak? ini nih, aku di atas Arsi. Ada. Iya, gue baru liat handphone. Pental Kurang gede banjir. suaramu, PG Pitbull. Enggak apa ya? Iya, Bu Sopi tadi udah ngomong ya kan di Komal. Ya mungkin sedikit banyak lah cerita ya soal masalah angka 15 jet ya, yang C itu kan, bener kan Ki? Ya. Bukan 15, 16. Iya, maksudnya istilahnya lu jemput laptop sama itu kan 15 apa 16 juta? Bukan, nggak ada laptop, nggak ada. Lah terus yang mau yang 15-16 juta tuh apa? Katanya Ini jasa aku, semua ditahan. makanya aku tuh males aku tuh ngomong-ngomong apa. Intinya ya gini aja tantanganku. Kalau memang itu benar saya, dibuktikan saja. Kalau mau bawa ke kantor polisi, bawa kalau berani. Yang ada malah ditangkap dianya. Gitu loh. Jadi kalau memang itu benar punya saya, coba di spill atau kalau perlu si Coki kasih tahu alamatnya di mana, berani nggak dia? Orang dia sama si Re aja nggak berani kok ngasih. Si Re itu tanya sama saya, di mana alamatnya si Coki? Nggak aku kasih, nanti dua orang itu rebutan. Beda lagi Itu kan- ceritanya Kak Reda. Kayak gimana, Kak? Yang apa yang beda? Dengerin aja Hah? dulu. Yang mana yang beda coba? Enggak, tadi penjelasannya dari Bu Sopi kan di Komal gitu tadi. Katanya dia minta 15 apa 16 gitu loh. Terus Itu- lu larang gitu loh. Itu Apa sudah 2 tahun yang lalu, sudah lama. terus Aku ini kan gak keluar aku itu. Males aku keluar karena itu gimana ya? Dibilang penting juga nggak penting, dibilang nggak penting juga gimana gitu loh. Makanya aku ya udah itu loh, nggak aku pusingin, biarin aja gitu. Tapi kalau ada nanti intel yang mau gimana ya sikat aja gitu. Oke. ya dia tuh Gitu. Kak Reda tuh. Aku kirim ke Kak Reda tuh. Nanti kasih ke Metatron biar Metatron yang ngasih ke Kiamat. Lewat tele aja nanti ya. Oh ya. Ya, Bro. Mm-mm. Itu username-nya. Ya. Komunikasi di situ aja. Daerah mana dia? Mampang. Mampangnya di mana? Jangan di sinilah. Oh, ya udah di tele aja. Nanti nanti. kalau sudah waktunya untuk Islam bersilaturahmi gitu ya, atau siapa yang pada haus kiamat nanti bisa ngejar Coki aja. Itu Coki itu ini dia nggak berani ngasih alamatnya ke si Re itu. Cuman kamuflase aja. Itu adanya di Re itu. Bohong. Si Re itu orang Palu. Si Re itu. Ya itu si Re itu yang ngarep duit banyak itu si Re.
Nah si Coki ini cuman diayam-ayamin aja sama si Ray, tapi si Coki Coki ngerasa diperlukan juga gitu loh, merasa dipentingkan. Makanya itu dua orang penjahat. Ibaratnya kalian lagi gimana, nggak peduli kalian mau jungkir balik mau apa, yang penting mereka dapat duit gitu loh. Penjahat itu dua orang itu penjahat itu. Makanya kumpul sama si Bom ini semakin menunjukkan etikat penjahatnya mereka yang hakiki ini. Makanya iblis ketemu sama iblis kan. Betul. Gila ya si Bom ini. Ngejarin apa lain. Mau disambut kak? Kak Reda? Mau disambut kak? Poin itu. Mau disambut poin itu. Marganya si Coki apa? Marganya itu Kuta Barat. bukan Panggabean ya. Oh, Panggabean. Umur berapa sih dia? Kisaran? Udah tua ya. Ini ku kasih tahu sedikit lah. Aku itu sama dia itu hampir ditusuk loh ya. Itu aku kasih tahu sedikit aja. Nah aku mikir kalau ku gebuk dia di tempat, nanti malah urusannya makin panjang. Pokoknya itu sinting itu orang sinting, sungguhan penjahat itu. Dia yang kurang ajar, dia yang gila gitu loh. Bukan Huta Barat, bukan. Aku ada kok nama lengkapnya. Ngeri ya. Mau diambil kak poin itu kak? Belum kakak buka deh. Pakai kacamata kakak, males. Besok aja lah. Sambil teleponan dulu besok. Enggak, kalau misalkan mau di ini ya udah nggak kelamaan. Itu Hendri Panggabean. Itu nama lengkapnya Hendri Panggabean. Tuh ya. Berarti udah Ini kepala kalau 5 Coki ya? denger, wah, Hah? kecer dia. Kepala 5 dia? Di atas kepala bro, 5 kepala dia? 6 kayaknya. Hah? Kepala 5, kepala 6. 60-an? Tolong 60-an. Panggabean Jakarta. Kondisikan. Ya kalau saya pribadi itu nggak ada ini, mau di spill mau di apa, spill aja, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Model ini kan ke polisi ya malah dia yang ditangkap. Justru ini ya sebetulnya saya pribadi itu nggak ada masalah loh untuk ngelaporin ke polisi, sungguhan itu. Cuman masalahnya Olo ini kalau saya tinggal itu ngerengek si Olo, bisa semua dihantam sama dia. Cuman itu aja. Astaga. Iya, orang aku perjalanan apa si waktu itu ada perkara apa sampai ke kantor polisi nggak ada masalah kok. Nggak ada tuh bohong DPO apanya DPO. Jadi kalau mereka merasa itu saya, ya silakan di spill aja, dibuktikan. Biar nanti semakin nampak kan siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau saya pribadi ya karena nggak ada hal-hal yang sifatnya
penggelapan dana gitu-gitu nggak ada. Silakan aja dibuktikan, ada nggak? Jadi kalau orang, apalagi saya masih ini ya, masih ibaratnya masih muda yang ya untuk hal-hal yang sifatnya kayak besarin perut kayak bom-bom itu ngapain gitu loh. Kalau bom-bom kan tiap hari harus masukin segentong gitu loh. Makanya ya tiap hari harus mikir mau nipu siapa nih. Kalau saya kan enggak. Betul. Ibaratnya makan ya makan aja guys. Nggak mikirin harus ngisi berapa gentong ke perut gitu. Sungguhan loh. 2 piring sehari aja udah cukup ibaratnya kalau saya. Kalau bom-bom ya jangankan 2 piring, dimasukin sama wajannya aja nggak cukup gitu loh. Minta tambah. Astaga. Sekarang gini kiamat. Koin juga diputus sama room kakak ya kan? Tadi Pak Tobias langsung di-cut di sini. Gak boleh ngasih 1 mawar. Oh iya, Iya, tadi sempat naik deh. lama tadi Pak Tobias. Ada 1 jam lebih. Ngomong apa? Kami pajang semua penipuan si bom-bom itu. Video, donasi-donasi yang dia pajang nomor rekeningnya. Kami pajang tadi. Dokumentasi yang dari Monokwari. Kami buka tadi semua. Kami permalukan. Hancur Aku dia. udah nggak ngikuti sih aku tuh sampai sejauh mana. Tadi kami bongkar semua. Ya, intinya gitu. Ini ya kalau aku sih intinya silakan aja sih. Mau percaya sama si bom-bom yang udah terbukti seperti itu kan, si bom-bom ini lagi membersihkan nama ceritanya dia. Iya. Mau membersihkan nama atau istilahnya mau cari-cari remis gitu loh. Tapi gabrulnya dia malah ngundang 2 orang sindikat. Ini kan 2 orang itu kan mau peras itu sebetulnya. Mau meras. Itu. Cuman ya saya tuh sebenarnya dari awal males saja. Makanya saya biarin aja. Mau bikin isu. Aduh, parah. Itu ada Bu Sofi di bawah tuh. Kalau Bu Sofi mau naik, biar naik aja. Aku tuh tadi tuh buka room itu lagi main musik. Nggak ada, aku disuruh ke situ, males aku. Tapi pas roomku rungkat naik bentar lah. Aku kitik-kitikin dulu aja. Klik-klik gak tuh? Iya sih bom-bom mukanya mosok bijak. Aku bilang udahlah bom-bom, udah ketahuan bikin sertifikat palsu. Masih aja kerja sama 2 orang ini yang kerja sama saling menipu. Itu nanti kalau saya kesel-kesel ya, itu alamatnya si Coki itu saya sebar biar nanti orang-orang pada datang ke rumahnya dia. Orang-orang Gampang Islam itu. apa. Gampang itu kiamat. Nantilah di balik layar. Biar nanti rebutan itu. Betul. Apalagi kalau yang masih bermarga Batak ya, jangan macam-macam loh. Dia udah nggak kesukuan lagi kak, itu orang. Iya. Tapi setidaknya di orang Batak, kumpulan Batak itu masih bisa ini bergerak kok. Tapi itu orang itu sama kakaknya itu kayak apa? Wah parah lah pokoknya.
Ngeri Kak Reda, ngeri, serius, Gila ya. ngeri. Aku aja mau ditusuk kok sama dia. Serius, dia ngambil apa? Obeng sama apa itu? Ngambilnya kayak orang kesetanan. Ini mau ditusuk aku. Kan aku kan di halamannya dia. Aku bilang di sini aja Bang ngobrolnya. Dia kayak ada kekhawatiran gitu di situ, ngajaknya di depan. Karena aku kan nggak mau ditusuk, tanganku lo ketusuk dikit. Wah ini aku mikir nih orang udah tua ya, serius. Sekali aku gebuk, jatuh dia. Cuma nanti masalahnya, nanti malah jadi masuknya ini penganiayaan, ya. Malah nggak jelas nanti jadinya. Ya udahlah, ngalah. Jadi blunder. Gila. Penyebabnya apa ya? Dia itu mau pemerasan. Nah, itu singkatnya itu mau pemerasan. Didukung oleh si Bom-Bom. Oh, si Bom-Bomnya nggak tahu. Kalau ini mah baru-baru ini aja itu. Kurang ajar itu. Makanya kalau tadi dia aku tantang aja itu. pura-pura bijak ya. Pura-pura bijak. Penipu bisa bersatu, Intinya itu jadi pembelajaran ya. Nggak usah percaya dengan siapapun. Intinya itu. Rencana pemerasan kaki Sobi. Makanya aku di waktu itu untuk ke Amerika apa udah nggak mau. Ini nggak mau. Disuruh banyak kok yang siapa nggak mau. Sudah apa ya? Ya ujung-ujungnya kayak gitu, rugi-rugi aja gitu loh. Saya boleh nanya nggak sama kiamat? Ya Kak Marbun gimana? Kamu merasa apa sih kalau bahasa kardus kan dizolimin, ya kan? Kamu pernah berpikir Kak? Saya sebenarnya suka loh sama kamu, cara pengajaran kamu. Sangat suka. Tapi terakhir-terakhir saya dengerin tentang Joseph dan siapa orang NTT itu kawan-kawan namanya lupa aku. RK. Kenapa kamu sering menyerang dia? Kita tuh harusnya sebagai orang Kristen selama masih dalam line yang sama, Tritunggal, ya udahlah. Nggak usah kita ribut, kita harus bersatu. Saya suka loh ajarannya si Joseph. Joseph itu sangat-sangat pandai itu, dia pinter Al-Qur'annya. Tapi kita nggak bisa lah. Kayaknya seperti contohnya pemimpin saya, misalnya dia terlibat dalam Epstein file, for example ya. Ya nggak masalah, yang penting dia bisa running negara baik gitu loh. Itu masalah pribadi ya, pribadi harus dikesampingkan sih sebenarnya. Hanya tanya aja pemahaman kenapa doang gitu. aja itu. Look. Kenapa? Enggak. Reda. Kenapa? Suaraku cetar menggelegar. Karena jujur. Aku nggak ngerti gitu. Kenapa sih kita nggak bersatu aja dengan perbedaan kita? Nggak apa-apa kita berbeda teman-teman ya. Nggak apa-apa gitu loh. Yang penting kita melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Bagiannya
kiamat pintar mengajar. Bagus kamu, saya akui. Cuma kelemahan kamu itu ketika menyerang RK dan Joseph. Saya sangat disappointed gitu loh. Aduh, saya bilang ini orang bagus, kenapa harus berselisih gitu loh. Tuhan kan kasih bagian dari kita tuh Yang masing-masing. mana sih Kak? Yang perkara itu tentang penyaliban atau yang apa? Saya tuh intinya gini loh, Kak Lux Marbun. Saya tuh kalau udah ada dibilang, oh kalau yang mengatakan berbeda sesat loh, itu saya ajak diskusi. Saya tuh intinya gini loh. Saya tuh intinya yang benar yang saya pahami itu yang saya narasikan. Saya nggak ngurusin siapapun gitu. Makanya bisa siapapun itu bisa diskusi gitu loh. Jangankan itu. Saya sama Bang Meta aja diskusi kok Tahu, di balik tapi layar ya. ketika saya mendengar kamu mulai ini saling gontok-gontokan, saya sangat sedih sekali loh. Kita tuh banyak apologet yang pinter-pinter karena masalah sepele jadi berantem, kan itu kayaknya ironis banget ya. Jadi kalau saya nggak marah atau apa, saya cuma kecewa. Bagus banget itu. Udah itu mah udah sudah berlalu itu Lux. Iya, Udah. maksudnya jangan Udah, kita itu udahlah yang Nggak sudah-sudah. nggak masalah Kak Lux. Aku itu nggak nyari penggemar gitu. Intinya aku bahkan nulis ebook gratis tuh aku bagiin. Aku nulis berhari-hari, aku bagikan gratis. Nggak aku jual, nggak aku ini. Aku kasihkan free. Nah itu Jadi, yang kutunggu jadinya. Saya gini loh Kak. Intinya saya itu mau orang nggak suka mau apa biarin aja. Yang penting kalau memang salah dibuktikan aja salahnya di mana. Gitu loh. Saya nggak butuh curhatan siapapun. Saya nggak ngurusin itu. Itu silakan kapasitas masing-masing kalau yang mau perasaannya Justru kan gimana. jadi bingung saat itu kenapa masalah duduk permasalahan. Ya udahlah, pokoknya the bottom line, marilah kita bersatu teman-teman, walaupun liturginya berbeda ya, gitu. Bukan masalah liturgi Kak Lux. Jadi mungkin kakak perlu belajar tentang sejarah, tentang apa perbedaan-perbedaan dan mana yang benar, mana yang keliru. Karena saya kurang suka dengan ajaran sinkretisme, itu saja. Jadi kalau ada orang yang suka sinkretisme, saya nggak doyan. Silakan kalau pemahamannya campur aduk ya silakan. Kalau saya ya lempeng-lempeng aja ajaran gereja yang benar, yang logik, selesai. Saya tuh bukan ngikutin aja, enggak. Saya pelajari itu lebih lanjut. Makanya saya membaca tulisan patristik, literatur perbandingan, rabbinik juga saya pelajari. Itu bukan menye-menye, intinya belajar gitu loh. Nah kalau orang cuman modal baper doang ya gimana ya, kayaknya kalau kita masuk di dunia perguruan tinggi nggak model kayak begitu. Saya debat sama profesor saya aja pernah kok di kelas, nggak jadi masalah. Soalnya apa? Soalnya sama-sama orang matematik. Orang matematik itu nggak model baper-baperan, ilmu pasti. Nah entah apa nggak terbiasa untuk diskus atau bagaimana. Iya, maksudnya aku tuh kita masing-masing yang akademis, yang ini, maksudnya gitu. Saya sih regardless apa urusan kamu, saya nggak peduli sih ya, cuman nggak usah diladenin lah kalau yang begitu. Kalau menurut saya sih masing-masing skillnya kan berbeda-beda. Itu aja. Kita nggak punya hak juga untuk menghakimi orang lain. Kalau dia stylenya begitu, ya udah begitu. Masing-masing kan punya pengikut masing-masing. Udah itu aja. Biarlah waktu yang menentukan. Saya cuma berdoa setiap dari kita tuh bersatu. Jangan dari sejak zaman Belanda digesek dikit. Gimana Kak? Mau bersatu gimana? Maksudnya campur aduk gitu? Enggak, bagian kamu mengajar, akademis mengajar. Saya nggak minat untuk munafik, Kak Lux.
Jadi kalau kalau gini ya, saya sama RK itu sudah WA-WA, udah santai-santai aja nih. Kak Lux kan yang ngangkat-ngangkat gini. Nah makanya RK sendiri saya ajak diskusi, dianya menghindar, nggak mau dia. Itu. Saya tuh debat di roomnya Superboy itu loh. Tanya aja itu yang skor yang paling paling tinggi siapa gitu loh. Walaupun saya nggak ngitung-ngitung ya. Tapi intinya saya tuh suka untuk debat, untuk diskusi yang caranya akademis, data by data, argumentasinya bagaimana, strukturnya seperti apa. Makanya saya debat tuh sama orang Yahudi, itu saya debat tuh sama si Billy Yahudi kalah kan. Udah nggak ada taringnya lagi dia. Makanya kalau saya tuh males banyak omong, udahlah diskusi saja. Iya. Gitu. Emang lebih indah berdiskusi daripada berdebat. Akhirannya kan kita pada ya begitulah. Masing-masing kan punya opini tersendiri. Bukan masalah secara ini, cuma secara garis besarnya itu aja. Maksudnya kita kan malu juga loh kalau dilihat sama kardus-kardus. Itu orang kata Kristen pada berantem aja gitu. Marilah kita kurangi yang bergesek-gesekan, bersatu. Udah, kalau kamu bagian akademis, ya akademis, udah gitu aja. Ada orang yang suka Bambang Nursena, silakan ikuti Bambang Nursena. Kita nggak usah harus menghardik orang, kamu tuh salah. Udah biarin aja. Gitu. Saya senang terus terang cara kamu itu menjelaskan itu bagus. Bukan berarti saya nggak mengerti, saya mengerti. Tapi akhir-akhir ini dengan keadaan dengan fenomena begini, males saya nontonnya jadinya gitu loh. Nggak usah ditonton Kak. Males. Nggak usah ditonton. Banyak Saya tuh nggak aneh-aneh. peduli kok. Kak Lux, saya nggak peduli mau dibilang bagus, saya nggak ngurus gitu. Saya cuma nyampein yang sifatnya akademis. Di luar itu saya nggak ngurusi. Oke? Iya. Iya, Fokus saya nggak itu ngurus aja. mau dibilang bagus, mau dibilang apa. Tapi kalau dibilangnya saya bidat, mari kita diskusikan. Kalau ada yang salah, Diemin mari kita aja. diskusikan. Itu aja. Diemin Gitu. aja kakak. Kakak. Iya, Iya, jadi diemin kalau aja. nggak suka atau apa, ya silakan maunya apa. Mau dipanggil entah pendetamu, entah romomu untuk diskusi sama saya juga boleh. Gitu. Jadi silakan aja. Saya tuh nggak nyari validasi untuk bagus, nggak ngurus, mau dibilangnya jelek, mari kita diskusikan kalau memang perlu didiskusikan itu loh. Gitu ya Kak ya, ini udah Iya. jam berapa, jadi udah nggak perlu untuk kemana-mana pembicaraannya. Gitu. Saya tuh intinya orangnya saklek aja. Tapi sekarang kamu mengatakan dirimu seorang Kristen, kamu bertanya-tanya nggak? Gitu loh. Cuma satu pertanyaan aja ya dari saya ya. Apakah kamu pelaku firman? Nggak perlu Kak, nggak perlu ditanyakan. Oh, sombong kalau gitu kamu. Nggak apa-apa, terserah. Nggak apa-apa. Oke, udah enough conversation. Kita lihat ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk waktunya. Oke. Gitu. Jadi nggak usah kebanyakan curhat. Jadi suka-suka saya. Mau siapa yang salah, mau saya salahin. Emang nggak ada dasarnya. Gitu. Ya kalau nggak ada dasarnya ya dibuang aja gitu loh. Ngapain orang ngomong nggak ada dasarnya? Kalau ada dasarnya ya dipelajari saja. Toh orangnya sendiri apakah berani untuk mempertanggungjawabkan narasinya juga dilihat aja gitu loh. Karena saya tuh diskusi aja kemarin sama MBM debat tentang ad extra, ad intra aja dia keliru. Ngomongnya segala ketetapan di kekekalan ditaruhnya di ad extra. Ad extra itu berawal. Itu aja udah doktoral tapi cara berpikirnya udah nggak sistematis. Jadi kalau ya cuman ini bagus, saya nggak butuh pujian itu. Udah nggak worth it. Puji-pujian itu nggak worth it.
udah terlalu banyak yang dipertaruhkan, jadi bukan nyari pujian-pujian begitu. Nah ya mohon maaf ya Kak Lux ya kalau sakit hati, tapi itu saya ngomong apa adanya. Jadi nggak usah mengidolakan Tolong itu. ya, don't put your word into my mouth. Saya bukan tipe orang yang sakit hati. Maaf sekali, Kiamat. Iya, nggak Kamu apa-apa kan tadi situ udah itu bilang aja. Kan saya viewer, saya pengamat. Saya bukan Iya. siapa-siapa. Tapi kalau kamu dikasih konstruktif criticism oleh seseorang, ya diterima boleh, nggak diterima nggak apa-apa. Tapi itu akan membuat kamu akan lebih baik lagi karena itu masukan. Karena saya belajar dalam hidup saya selama lebih dari 50 tahun ini. Ternyata orang yang mulutnya makin garing suaranya itu sebenarnya kosong. Itu aja. Tuhan nggak minta kita jago untuk Alkitab, tapi Tuhan mau kita menjadi pelaku firman. Itu aja. Ya, saya nggak sakit hati. Kamu juga nggak usah sakit hati itu. Kita dewasa aja. Saya kan bertanya. Saya ingin tahu dari seorang kiamat itu, apakah benar seorang kiamat itu seperti itu? Karena saya nggak pernah berdiskusi dengan Anda, tapinya sebagai sesama Jesus follower, Tuhan nggak pernah minta kita harus punya S1, S2, S3, tidak. Itu aja. Enggak, saya nggak sakit hati. Saya bukan tipe yang seperti itu. Justru Tuhan yang membuat saya tuh super humble sekarang. Saya udah nggak penting. Karena kita pada sibuk, kita nggak tahu udah siap belum ketika Tuhan itu datang. Itu aja sih sebenarnya. Walau banyak orang begini begitu, saya nggak peduli. I can choose hidup saya mau seperti apa. Life is a choice. Itu udah simple kan? Itu. Iya. Iya, saya aminkan. Saya pengen otak saya kosong, gitu. Soalnya kalau kosong itu bisa diisi lagi yang makin banyak, gitu sih. Saya aminkan, sungguh saya aminkan. Saya pengen otak saya itu dikosongin lagi, ya, supaya nanti diisi makin banyak lagi. Itu. Saya sehari-hari saya belajar. Soalnya rasanya kalau udah banyak yang dipelajari, pengen nambah kapasitas lagi. Itu pengen saya kosongin gitu. Saya aminkan Kak Lux. Aminkan apa? Ya kan tadi kan situ kan bilang itu kalau yang bicaranya garing itu otaknya kosong. Iya. Iya. Jadi saya tuh mengaminkan, saya pengen otak saya kosong loh. Ya Gitu. bagus. Kalau kamu mau begitu, ya bagus lah. Berarti kamu ini mulai disentuh Tuhan lah. Gak usah ini sih. Yang penting punya hidup. Anjay, jadi kemana-mana anjay. Iya. Ki, itu si Coki gue udah ini nih udah bawa WA nih sama Kak Reda. Besok di tele aja ya. Tapi kalau masih kotak ya kotak, kalau bulat kelamaan kalau nunggu kadrun ya. Nggak masalah ya. Intinya kalau gue udah bilang nggak masalah, paham lah ya kan arah kemana, nggak masalah. Intinya gitu aja. Kalau posisi masih sama-sama Jakarta Selatan kan dia, poinnya itu aja. Herder juga lagi nandain dia kok. Emang mungkin dari tangan lu nggak kesampean ya kan, ya mungkin juga istilahnya bait-bait doa-doa orang-orang yang mungkin tersakiti ya kan, anggap aja itu. Cuma gue minta satu, kalau sampai ke poin berita nasional jangan buang kayu mati. Ya, gue kasih tahu, jangan buang kayu mati. Karena rumus gue cuma dua, ya. SK surat perintah, entah itu dari Pentagon, entah itu dari tembok Berlin. Ya kalian resapi sendiri ya kalimat yang gue sampein ini, ya. Itu aja.
nggak masalah. Zona narko ya kan, dia udah tua, udah jelas ya kan, walaupun datanya gue belum terima. Kalau dia mau seduduk seminum dengan gaya-gaya debt collector ala-ala orang timur ya kan, gue orang Batak, dia orang Batak ya kan, gue oten, dia oten, kelamaan kalau nunggu kadrun. Cuma ingat netizen ya, terlepas kalian rekam kalimat saya atau tidak, jangan pernah buang kayu mati. Itu pesan saya, jangan pernah buang kayu mati. Hanya orang-orang tertentu doang yang bisa bicara. Kenapa Ki? Karena Kalau dari aku kita headline juga pribadi, nih. Nah, kalau aku pribadi sih kok, aku biarin aja. Aku itu tadi kan aku dibilang penting ya nggak penting, dibilang nggak penting juga bagaimana gitu loh. Cuman ya saya pribadi nggak bawa pusing gitu loh. Karena kan kalau aku pribadi itu mau apapun mau diambil mau bagaimana ya, tapi dua anak bulku ini loh, si Olo sama Ibril ini yang penting aman gitu loh. Kalau udah main-mainnya sama Olo sama Ibril, wah sampai tulang ekormu nggak muter ke atas, nggak akan lolos gitu loh. Gitu. Cuma dua orang sindikat penipu, saya mah cukup saya bilang gitu aja. Kan memang kenyataannya gitu kan, udah tahu sendiri kan. Apa? Saya merugikannya apa? Nggak ada, cuman dianya aja mau peras-peras. Memang sindikatnya begitu kok. Kan kalau nggak salah udah ditanya juga kan sama Pak Penggugat gimana. Intinya orang juga udah tahu lah, bisa menilai. Gitu. Intinya kayak Muhammad lah kelakuannya. Si Olo sama si Jibril. Iya, itu iya Kak, Insya Allah sama si Jibril ya. itu separuh nafasku udah ada dua itu. Jadi kalau dua-duanya kenapa-napa udah seluruh nafasku. Masa ke Manokwari aja sama ke Lubuk Pakam nyampe bilang PG, apalagi yang dekat, ya kan? Iya gitu Kak, ke Manokwari aja istilahnya herder bisa nyampe, ke Lubuk Pakam aja ya kan, soal AB nyampe gitu loh, apalagi cuma ke Mampang ke daerah selatan. Kalau orang IQ-nya di atas rata-rata, kalau gue udah bilang buang kayu mati ya, untuk netizen kalau gue udah dengan kalimat sampai dengan berita detik.com online ataupun apa, pura-pura goblok, jangan pernah buang kayu mati. Oh ini ulahnya sini, oh ini ulahnya sini. Jangan berasumsi seperti itu, karena jalan untuk menuju Roma tuh banyak. Gua kasih tahu, kalau hukum rimba harus diberlakukan ya udah hukum rimba. Toh zonanya kan zona lingkar merah. Sejauh ini yang kudapatkan infonya seperti itu. Ya dihadapkan juga dengan zona jalur merah juga. Udah ada yang telepon si kiamat. Kalau orang mendefinisikan buang kayu mati, mohon maaf ya kan. Contoh, ya apa ya? Mr. X ya kan, keluar dari rumah, bang aja ya kan, dapat berita besok ya kan, ini itu ya kan. Nggak mahal air keras bro. Tapi besoknya 3-4 hari ke depan di TikTok beda cerita. Pada buang kayu mati, jelek lagi bendera mana, jelek lagi bendera herder, jelek lagi bendera mana, jelek lagi bendera apologet. Ngerti kali maksud gua, nggak perlu harus detail, nyampe kali otak, ya kan? Nggak usah. Kalau orang mudeng gitu loh. Iya. Ada lagi pepatah, ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri, ya kan? Lu nggak makan mati ya kan? Bagai dilindes
guguk ya kan, guguk dilindas nih pinggir jalan, ada yang mau jadi dewa bersihin bangke? Nggak ada. Jakarta nih Bung, gua kasih tahu. Bicara dia zonanya zona narko ya kan, mohon maaf ya kan, lu baru naker berapa, hitungan G atau hitungan O? Cuma orang-orang tertentu aja yang mudeng begini, mau hitungan skill. Kalau skill bahasa Inggris itu beda dengan skillnya lingkar narko, pasti itu lu orang paham lah. Kalau gue sumbu pendek, kalau mau diajak sumbu pendek, makanya gue katakan kalau memang masih kotak, biarkan itu kotak. Tapi kalau sudah bulat, lempar bola itu. Tapi tolong jangan pernah buang kayu mati. Betul. Setuju. Ini saya lihat alamatnya ini, ternyata betul di Jakarta Selatan. Kode posnya ini ya, janganlah kalau kode pos nanti langsung ketahuan detailnya. Iya, nanti aja. Lu belum banyak cerita, gue udah tahu semua, data udah masuk ke gua Pak, ngerti nggak? Oh udah tahu. Cuma berarti kisi-kisinya, lo udah, ya kan? Gue nggak ngurusin akun-akun nggak jelas, typingan nggak mudeng, oh nggak level gua. Sama, kalau lu nggak butuh fans, gue juga nggak butuh fans. Buat apa fans? Yoi. Ya kan? Tapi kalau terlalu serem sih menurutku sih. Gitu loh. Kan gue udah bilang, kalau surat cinta dari Pentagon udah ngasih ke gua, ya kan? Surat cinta SK, ya kan? Dari tembok Berlin, ya mau kayak gimana gitu loh. Gue bangun siang loh. Gue bangun siang. Dek. Tembok Freiburg, bukan Berlin. Freiburg. Gue bangun siang. Ini aku nggak tahu. Gua lebih ya. cemas ya urusannya model-model kayak contoh ya kan. Gua ngebantai orang-orang yang memang betul-betul ya kan. Gua hantem nih kita Mirzani, percaya nggak lu? 2 kali 24 jam gua bakal keringkus. Tapi kalau orang cuap-cuap kayak babi, oh sorry. Masih pendek napas kau. Pelan-pelan. Kulaporkan si PG, kulaporkan si Bulldog, kulaporkan si Pitbull, kulaporkan si ini. Gue ludahin anjing muka lu. Aduh, pede lo. Astaga. Heling. Pelan-pelan Pak Supir. Oh, jangan. Reda Marbun kena tahu gua Reda Marbun. Iya kan? Reda Marbun tahu gua. Sabar. Maem dulu, maem Pitbull. Tapi jangan pernah benturkan gua dengan agama. Ya, gua nggak pakai poin-poin penistaan. Kalau ngadep gua. Diolah yang jadi produk ini loh bro, jadi produk untuk ini MBG atau apa kan bisa si cokinya diolah aja itu kan lumayan bisa jadi keringan apa gitu kan. Itu pelan-pelan lah. Itu kena sembur, kamu ngeludahnya jadi ke atas jadi ke sembur. Lagian orang kalau ngeludah ke bawah, ini malah ke atas. Lu percaya nggak kamar gua bakal lebih keren kalau di dalam Salemba pakai wallpaper? Percaya nggak, Ki? Percaya nggak? Nggak perlu orang-orang taruh donasi ya kan? Percaya nggak, Ki? Aku percaya. Gua nggak bakal kena. Iya, gua nggak bakal kena jongkok, nggak kena perbal seminggu masuk. Sebelum masuk penampungan, ini bukan orang benar semua di bawah. Gue yakin, tahu kok proses-prosesnya. Gak perlu yang namanya gue teriak-teriak donasi, iyo banget. Masih bisa gue ketemu nasi rendang. Kalaupun harus terbang ke Cipinang, ke Salemba. Anak Jakarta ada kan di bawah. Kamar gue lebih keren daripada di real. Pelan-pelan aja lah. Pelan-pelan Pak Hakim. Pak Supir.
Iya biar ada action dikit. Banyak kan orang kan nggak ada actionnya. Kalau herder kan udah ada poin actionnya. Manokwari bener, bakar uang bener. Pakai bulu jembut berangkat naik pesawat ke Manokwari. Logika aja kita bicara. Aduh, Ege, gila kau. Ini jadi teringat ya, Abu Dot Lu 2407. sono tidur deh, Say. Kayaknya lu udah ngantuk tuh, ngomongnya jadi ngawur. Itu bulu jem itu sangat dibutuhkan oleh Allah loh sebagai korban begitu. Aduh, Loh iya kan orang-orang pada teriak loh. Bener kan? Yang poin-poin permasalahan masalahnya dibenturin sama si Yuli ya kan? Ini itu, oh kami difitnah. Bukti udah ada. Ngelesnya pakai apa? Pakai kalimat fitnah ya kan? Bukti udah kepapar. Yuli yang hidup-hidup udah diutus ke sana. Masih ngeles kayak bajai. Ada teriak donasi? No, tidak ada sama sekali loh Her. Benar, herder tidak pernah. Kan sudah fakta itu. Lu yang nggak tahu kisah aja udah sampai tahu kan kiamat masalah kemarin, tahu kan? Padahal nggak kebayang kan hal itu terjadi di TikTok. Benar nggak? Dan itu action. Makanya aku pastikan dulu kalau kau sudah bulat nggak apa-apa, tapi kalau masih kotak Dibentuk tarik nafas oval aja dulu. aja bro. Hah? Dibentuk oval. Jadi kan bisa seukuran koper. Astaga. Ya kan sedikit miris Kak dengar cerita tadi kan pas Bu Sophie cerita walaupun singkat ya Kak ya. Karena juga viewers juga aduh viewers 256 gini mah nggak ada apa-apanya dibandingkan viewers tadi yang pada denger. Iya. 600 lebih. Hampir 700 dengar semua. Lu bisa bayangin seperti itu per hari 1,5 juta. Iya. Mau lagu salto apa dia per hari 1,5 juta, lu disudutkan di titik itu. Ini gua ngomong ini kisi-kisi doang, yang nggak ngerti tetap di bawah. Tapi gua harap lu ngerti kan bro apa yang gua sampein. Ngerti kan Ki? Aku sejujurnya bahasa-bahasa kode-kode seperti itu belum mempelajari bro. Karuda, Belum mempelajari Iya, ya kan? Dek. Iya. Iya. tuh di bawah yang itu, yang aku sebut tadi itu, GP, lihat, GP, GP, PG, lihat tuh, lihat gak yang aku sebut-sebut itu? Aku nggak kasih tahu namanya. Coba nggak pernah lihat aku tappingan apa. Ya, aku kan mention. Gimana sih kau pada lupa? Aku tadi kan mention itu yang namanya itu tuh aku sebut aja, nggak apa-apa. Aku sebut aja, nggak apa-apa. Sebut aja kok. Iya, nggak apa-apa, sebut aja. Dev bilang at Grateful Daughter. Itu dia orangnya yang saya bilang. Oke. Ya, ya. Oke. Just mark it. That's it. Oke. Apa ini? Karena belum pernah terjadi rana-rana action yang gua taunya apa ngegeruduk ini itu duka lara ceritanya dari ranah apologet. Kalau gua kan bukan apologet. Kiamat juga mau maklumin dia kalau datang ke Komal PG. Benar nggak sih? Ki, ada lu bahas-bahas soal keagamaan? Hah? Nggak kan? Ngebahas soal Deno? Nggak pernah kan Ki? Karena lu tahu gitu loh. Iya, kita ngobrol-ngobrol santuy, bener kan? Ini soalnya kalau kumpul sama Kak Reda sama Bro PG apa kan
Bahasnya dunia persilatan. Nah, iya persilatan tuh. Dunia persilatan nggak tahu. Dunia akrobat ya. Dan nggak mungkin juga lu harus bahas soal habluminallah habluminanas depan kami kan, enggak kan? Iya, paling ya tadi keluar dalil Abu Daud 2407 kan, soalnya bro, Nah, tuh. itu kan mau buang-buang bulu-bulu itu dibutuhkan oleh Allah. Nah, tuh. Kadrun-kadrun yang di bawah nih yang pada typing ada typing bingung, yang pinteran Oten daripada gua. Mikirnya begitu pasti kadrun di bawah. Pinteran kiamat sih katanya, ya kan? Tahu-tahu dalil katanya, ya kan? Bingung kalian kan? Kadrun yang di bawah. Ini obrolan ke arah mana gitu loh. Nah, itulah PG yang gue mau, kiamat stay di situ aja, udah. Ya, dia pinter itu. Udah Kak Lok, jangan diatur-atur. Bukan ngatur, saya memberikan semangat kepada engkau sayangku. Jangan Sudah. ini dong, jangan diambil serius, terlalu serius. Iya, Ya. saya tuh udah ada pembelajaran tersendiri, udah nggak bisa, maksudnya sekedar saya tuh mendengarkan, tapi untuk mengikuti maunya orang itu enggak gitu. Enggak, aku kan cuma bilang kalau kamu itu ahlinya di bidang itu. Aku seneng ngedengerin kamu ketika menombak kardus-kardus. Itu udah simpel kan? Jangan Yesus. Siapa sih ini? Gue si banyak Dodi? teman-teman yang kontra sama kiamat, sama Metatron, sama teman-teman. Kenapa nggak pernah ku gubris teman-temanku sendiri ataupun seperti apa? Ya karena ya apa ya? Ku pikir ya. Maksud gue tuh gini loh. Gue buka komal, datanglah kiamat. Kalau tradisi aspek umum yang ada di komal gue, kalau lu nggak suka sama kiamat, lu pamit izin. Jangan lu tengkar sama kiamat di depan gua. Kanan gua kenal, kiri gua tahu. Kayaknya lebih dewasaan gua, ada pemikiran lebih bijaknya gua, walaupun mulut gua jahat. Itu yang gue pegang satu, Ki. Ngerti nggak? Iya. Tapi pada saat kalau temen gua seakan-akan, bro, pinjem dulu momot. Gue bingung. Pinjem abis itu kiamat di-kick, diblokir. Berarti sama aja lu temen nyuruh gua berantem sama kiamat. Yang tadinya dia nggak ada masalah. Lu kalau kayak begitu jangan jadi teman gua, mending lu berantem di real sama gua. Kalau gua prinsip gitu, Ki, ngerti nggak? Iya. Karena prinsipnya apa? Gua haters, mulut gua jahat. Blender aja ku maki-maki, blender kadrun, ya kan? Tapi gua nggak pakai hadis, nggak bawa kupas-kupas istilahnya, bawa Galatia, Yohanes, ini itu nggak sama sekali. Ku maki-maki Kamu dia. mah lembut, Dek. Ih, kamu mah lembut, romantis. Romantis, apalagi sama gue nih si Pitbull. Manis banget deh, giginya nggak pernah ditunjukin loh temen-temen. Nggak pernah gua apa ya, kayak gimana gitu loh. Lu kalau nunjukin gue blok lu. Nih kiamat kalau dia buka komal, gua naik, Ki, ya kan, ada kadrun sosok pinter, memang layak untuk lu jawab, lu aja yang jawab, Ki. Kalau gue yang jawab ya kan, ntar larinya kayak Karisti, ke ini itu ya kan, lompatnya ke denom kemana-mana, mending gue diem. Prinsip gue gitu, Ki, ngerti nggak? Mending aspek umum aja yang jawab, yang sekiranya dewasa. Tapi kalau kadrun itu datang maki-maki ataupun ngerunyam, aduh jangan. Ku percaya, ya kan, kau percaya aja dah, sakit hati itu kadrun dengan ucapan gue, nggak akan ada harga dirinya. Tapi dengan cara gue, tanpa gue harus nista. Tapi mentok kena undang-undang IT. Mama bapak lu ada yang udah di dalam kubur pun nisannya gua kencingin, gua kasih tahu ya, bakal sakit hati. Gua percaya lu bakal sakit hati sama PG tanpa gua harus bawa hadis. Duh, serem bro, serem. Kuburannya Muhammad aja, jangan kuburannya. Serius. Aku pribadi tuh ya, sekonflik-konfliknya sama Islam sama apa, pasti yang ku gituin itu kuburannya Muhammad. Beneran. Soalnya sepenjahat-penjahatnya siapapun itu, mereka itu korban.
mereka tuh korban dari kebejatannya nabinya gitu loh. Ya. Itu gue seneng tuh, kiamat lu kayak gitu lagi aja, udah nggak usah ngurusin yang lain. Seneng udah gue nonton lagi lu, buka layar. Nggak usah ditonton, kan udah aku bilang tadi. Jangan Makanya itu, orang-orang kalau pada jangan gabut Instagram. follow gua curiga. Nih kalau Jangan orang follow Instagram. gua ya berarti istilahnya nih kalah togel Ki, ya kan? Tapi kalau orang butuh istilahnya tuh apa ya, siraman rohana ya kan? Lah, lu follow tuh ya kan, kiamat ya kan? Siapa lagi apologet yang agak ya bisa untuk pencerahan lah. Tapi kalau orang sampai follow gua berarti dia kalah togel sama kalah slot. Bahagia mereka kalau ngeliat gua ngomel-ngomel di TikTok. Iya, gua maki-maki orang. Private, and I can like put them up if I wanted to, but I don't want to because I kind of don't want to lack myself. What did they say? Where in Australia